saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bahwa kita bisa berkumpul lagi di sini untuk menikmati kebaktian hari ini. Mari kita sebelumnya mensilentkan semua alat komunikasi yang bisa mengganggu ibadah. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan segala apa yang kita punya saat ini ke hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9-10 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Amin. Mari saat ini kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami sekali lagi untuk datang ke hadapan-Mu di hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengizinkan kami ya Tuhan untuk dengan sepenuh hati, dengan penuh konsentrasi untuk menikmati ya Tuhan hadirat-Mu, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Biarkanlah kami saat ini ya Tuhan meninggalkan semua beban kami ya Tuhan. Kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami tidak ingin ada yang mengganggu ya Tuhan pada saat ini, saat kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau memimpin Tuhan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya kemuliaan ini, kebaktian ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini marilah kita naikkan bersama pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa, jadi jangan pernah kehilangan rasa hormat akan Dia. Mari kita pujikan kembali, hormat diberi dan berilah hormat padamu.
berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Sekali lagi, berilah hormat. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Hari ini adalah hari Minggu yang Advent ketiga, dan ini adalah minggu-minggu di mana kita mempersiapkan Natal dan kita mempersiapkan menyambut Natal sebenarnya. Bagaimanakah dengan persiapan kita masing-masing? Apakah kita masih hidup dengan suka-suka, atau kita justru semakin taat, semakin hari semakin taat kepada Dia, semakin hari semakin mencari Tuhan? Biarlah saat ini kita persiapkan doa pengakuan dosa kita sambil musik mengiringi dengan pujian pada tengah pujian. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Bapa, inilah semua doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami ingin mengakui semua dosa kami saat ini. Tidak ada yang kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Tuhan, karena percuma. Engkau tahu segalanya, bahkan sebelum kami melakukan dosa. Bahkan saat masih dalam pikiran kami telah berdosa ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan yang lemah ini. Ingatkanlah kami terus ya Tuhan akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami menganggap semuanya ini adalah murah belaka. Tidak ya Tuhan, inilah dengan darah-Mu yang suci ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami naikkan pengakuan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Pada tengah malam itu terdengarlah pujian, tunduklah segala malaikat serta
bersalah, tertindas beban dosa. Kami mendapat perhentian pada saatnya. Marilah dengarkan malaikat menyanyi. Manusia penuh sengsara, tertindas beban dosa, selalu banyak rintangan bagai pegunungan. Rindu zaman keemasan segera akan tiba, kan mendapat perhentian dengan malam nyanyi. Ayat Alkitab minggu ini diambil dari 2 Samuel 7 ayat 8-13 dan 16. Mari kita buka bersama. Ayat Alkitab yang kita baca 2 Samuel 7 ayat 8-13 dan 16. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah janji Tuhan kepada Daud saat dia ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Diceritakan bahwa Daud dipanggil Tuhan saat dia masih menjadi gembala. Dengan penyertaan Tuhan, akhirnya dia bisa menjadi raja Israel. Walaupun dia tidak diizinkan untuk membangun rumah bagi Tuhan, tapi melalui Daudlah, keturunan Daudlah, janji Tuhan digenapi. Sebagai refleksi, jangan pernah rendah diri dimanapun Tuhan tempatkan. Saat ini mungkin kita masih menjadi gembala, tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dan Dia akan mewujudkan rencananya melalui kita. Marilah saat ini kita menaikkan doa syafaat. Ada 3 pokok doa yang mau kita naikkan, yaitu mengenai pandemi COVID-19. Mari kita bersyukur untuk datangnya vaksin ke Indonesia. Kita juga berdoa untuk proses selanjutnya sampai vaksin bisa diberikan kepada masyarakat. Kita juga berdoa untuk pilkada, bersyukur untuk pilkada yang damai, dan juga berdoa untuk suasana damai bisa terus berlanjut. 3, kita mau berdoa buat Indonesia, buat keamanan, kesatuan, ekonomi, pendidikan, dan juga dari pemerintahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami ya Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan bagi pandemi COVID-19 yang sedang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk vaksin yang dikabarkan telah sampai di Indonesia. Kiranya Engkau yang mengizinkan ya Tuhan proses selanjutnya, mulai dari
validasi terhadap vaksin itu, dan juga testing yang akan dilakukan sampai akhirnya vaksin ini bisa diberikan kepada semua masyarakat. Kami percaya Tuhan, jikalau Engkau yang menyertai, kami akan bisa melakukan semuanya dengan lancar. Yang kedua ya Tuhan, kami ingin berdoa berterima kasih untuk pilkada yang damai. Kami telah melaluinya di hari kemarin, di minggu ini. Walaupun ada sedikit pergejolakan sebelumnya, tapi pilkada berhasil berjalan dengan aman, damai, dan juga bisa berjalan di tengah pandemi dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik. Kiranya kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat kelanjutannya, saat suara-suara dihitung, saat mereka ditetapkan menjadi pemenang, saat mereka ditetapkan menjadi kepala daerah masing-masing. Tuhan yang berikan hati yang takut akan Tuhan untuk menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya mereka dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ya Tuhan, kami yang berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sejauh ini bagi bangsa kami. Kami yang berdoa buat keamanan, kesatuan, kesehatian bangsa kami ya Tuhan. Mungkin saat ini ada sedikit terlukai oleh berbagai kejadian di luar ya Tuhan, tapi kami percaya saat Engkau memegang kami ya Tuhan, kami yakin bangsa ini mempunyai harapan untuk tetap bersatu. Kami juga yang berdoa Tuhan buat pemerintah yang menjalankan kebijakan, semua kebijakan ekonomi, pendidikan, keamanan. Engkau yang berikan kebijaksanaan, mulai dari presiden, wakil presiden, semua menteri, semua yang ada di bawah mereka juga ya Tuhan. Berikan kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi agen-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu di pemerintahan ya Tuhan. Supaya Indonesia semakin diberkati, sehingga kami juga bisa juga menjadi berkat bagi bangsa lain. Demikian ya Tuhan, doa ini, doa syafaat kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Jadilah visiku untuk mempersiapkan hati kita. Kaulah visiku, raja hatiku, lain tak ku rindukan di Kau saja. Dalam lubuk hatiku Kau yang utama. Siang dan malam cerah wajah-Mu. Kaulah pelita dan pandu hidupku. Ku mau ikuti Kau setiap waktu. Engkaulah Bapa-Ku dan aku anak-Mu. Kan di hatiku menjadi satu. Kita naikkan bait pertama sekali lagi. Kaulah visiku, raja hatiku, lain tak ku rindukan di Kau saja. Dalam lubuk hatiku Kau yang utama. Siang dan malam cerah wajah-Mu. Waktu dan tempat saya sangat pada pendeta.
kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan kami semua. Engkau juga memberkati kami semua. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Matius, pasal pertama, ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kitab Injil Matius, pasal pertama, ayat 18 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian, Matius, pasal pertama, mulai ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hari ini firman Tuhan diberi tema Yusuf yang baik hati. Yusuf yang baik hati. Kita sudah memasuki minggu Advent, yang berarti minggu penantian, menanti sampai perayaan Natal itu tiba. Pada waktu kita memasuki bulan Desember, kita memasuki bulan yang identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Bulan kelahiran Tuhan Yesus. Dan sering disebut dengan Natal. Jadi bulan ini adalah bulan Desember, dan orang lebih mengenal kita memasuki bulan perayaan Natal itu. Marilah kita merenungkan sebuah tema Yusuf yang baik hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai baik hati, sekali lagi baik hati, seringkali baik hati ini mengalami kerancuan dan pendangkalan arti. Jadi arti baik hati itu seringkali sudah mulai rancu dan artinya begitu dangkal. Misalnya, kalau ada seseorang membeli barang, ada kembaliannya, kemudian orang itu berkata, "Kembaliannya tidak usah, buat kamu saja." Saudara-saudara, hal ini akan menyebabkan orang menganggap orang yang memberikan kembalian itu sebagai orang yang baik hati.
Benar? Biasanya orang yang memberikan kembalian itu tidak mengambilnya, dianggap sebagai orang yang baik hati. Padahal kita tidak tahu tepat. Mungkin dia sedang buru-buru atau punya alasan yang lain yang dianggapnya lebih penting daripada kembalian itu. Namun orang sudah menganggap sebagai orang yang baik hati. Contoh lain misalnya pada waktu kita berada di sebuah supermarket di pasar swalayan. Kalau ada barang tiba-tiba terjatuh, gubrak, banyak orang kaget, dan ada orang yang mengambil barang itu dan mengembalikannya di rak asal barang itu jatuh. Apa kesan kita melihat orang yang mengembalikan barang yang jatuh, kemudian dikembalikan di rak? Orang menganggap, wah, ini adalah orang yang baik hati. Padahal orang itulah yang menjatuhkan barang itu. Sudah sewajarnya lah kalau dia nyenggol, menjatuhkan barang itu harus dikembalikan lagi ke tempat semula. Tapi orang sudah menganggap dia adalah orang yang baik hati. Ya, memang bisa dimaklumi karena saya sering kali menyaksikan, cukup sering, anak berlarian sana sini, nyenggol barang, membuat barang-barang itu berantakan, tetap saja ditinggal pergi, dibiarkan berantakan. Saudara-saudara, kisah-kisah semacam ini menyebabkan orang yang mengembalikan barang yang jatuh dari sebuah rak di sebuah supermarket itu dianggap sebagai orang yang baik hati. Marilah kita melihat pengertian baik hati ini dari sisi yang lain. Yang saya maksudkan ialah dari sisi kehidupan Yusuf yang oleh Alkitab diterjemahkan orang yang tulus hati. Bahkan ada terjemahan Alkitab yang lain yang memberikan pengertian Yusuf itu yang tulus hati, lemah lembut, dan baik hati. Seakan-akan Alkitab itu ingin memberitahukan bahwa Yusuf itu adalah benar-benar orang yang mempunyai hati yang begitu baik. Memang kalau kita memperhatikan apa yang dikisahkan dalam perikop Matius 1 ayat 18-25 ini, kita bisa memetik beberapa pelajaran penting yang berhubungan dengan Yusuf yang baik hati itu. Yang pertama, mari kita coba perhatikan di dalam ayat 19 yang mengatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 19 ini menyebut bahwa Yusuf itu adalah orang yang tulus hati. Kalau sampai Alkitab mencatat, tentunya ada pertimbangan khusus sampai seseorang dijuluki orang yang tulus hati. Dan ini tentunya tidak sembarangan. Di dalam Matius 1 ayat 19 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia memutuskan pertunangannya. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya. Tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ketaatan pada agama, ketulusan hati, kebaikan hati Yusuf ini dia terapkan dalam kehidupannya. Karena dia seorang yang menghayati
agamanya dengan begitu baik sampai orang mengenalnya. Alkitab mencatatnya sebagai orang yang tulus hati, yang baik hati, yang taat beragama. Dia praktekkan bukan hanya di rumah ibadah ketaatannya itu, tetapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tidak mempraktekannya itu pada waktu dia beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam kesehariannya pun dia mempraktekkan ketulusan hati itu. Bandingkan kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, begitu banyak yang mengatakan bahwa dirinya beragama, tetapi tidak mempraktekkan agamanya itu dengan baik dalam kesehariannya. Bahkan bertolak belakang sehingga merugikan begitu banyak orang. Kadang-kadang di kalangan kita pun juga ada orang-orang yang kita kenal baik, kita kenal tulus, kita kenal sebagai orang yang saleh, tapi hanya di dalam rumah ibadah, hanya di dalam gereja. Tapi kalau di luar, kalau di kantornya, di tempat kerjanya, bahkan kalau di jalan, kita mungkin tidak mengenal orang itu sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang saleh. Karena terpancing untuk melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan aturan-aturan keagamaan mereka. Saudara-saudara, kita juga perlu mengakui, kalau kita mau jujur, banyak orang yang hanya tulus, hanya taat, baik kalau hanya dilihat oleh orang lain. Kalau tidak dilihat oleh orang lain, mereka berbuat semaunya. Walaupun dia beriman, walaupun dia beragama. Atau kalau boleh dipertajam lagi, walaupun mereka pergi ke gereja. Tapi kalau tidak ada orang yang menyaksikan, kehidupannya bisa berbeda. Banyak orang yang lupa, ada satu yang memperhatikan, yaitu Tuhan sendiri. Memperhatikan setiap perbuatan kita. Bahkan apa yang kita pikirkan pun Tuhan mengetahui. Tetapi banyak orang yang tidak melakukan ketaatan di kesehariannya. Hanya ditunjukkan pada waktu mereka beribadah saja. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana tukang-tukang bangunan itu kalau mereka bekerja. Pada waktu saya mengamati dengan baik, begitu mandornya tidak ada di tempat, mereka kerjanya tidak bersemangat. Atau bahkan ada yang berhenti bekerja dan tidur-tiduran. Tetapi begitu mandornya datang, mereka cepat-cepat sepertinya bekerja dengan giat. Tapi pada waktu hanya ada orang yang mengawasi saja, mereka berlaku demikian. Apalagi kalau bosnya yang datang, sibuknya bukan main. Tetapi begitu meleng sedikit, mereka ogah-ogahan, bermalas-malasan. Sehingga komentar orang, tukang ya begitulah. Namanya saja tukang, ya begitu, kerjanya semaunya sendiri. Saudara-saudara, predikat itu kadang-kadang muncul karena apa yang biasa dilakukan oleh orang itu. Bagaimana dengan kekristenan kita? Kita sebagai orang yang mengaku kita beriman pada Tuhan dan beragama Kristen. Bagaimana cara hidup kita sehari-hari? Apakah kita mempraktekkan hal yang sama, baik di gereja pada waktu kita beribadah pada Tuhan dan dalam hidup sehari-hari? Ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Banyak orang yang beralasan, ya kalau dalam bisnis biasanya sulit untuk tulus. Ya kalau dalam pekerjaan tidak mungkin kita bisa mempraktekkan seperti pada waktu di gereja. Saudara-saudara, hal ini tentunya berbeda dengan Yusuf. Dia adalah orang yang tulus, orang yang taat beragama. Baik di rumah ibadah, dia taat beribadah pada Tuhan. Tapi dalam kesehariannya, dalam hidup sehari-hari,
Dia dikenal sebagai orang yang baik, yang taat beragama, yang tulus hatinya. Karena dia tidak membedakan tempat di mana dia berada. Dimanapun berada, dia tetap menjadi tulus. Saudara-saudara, semasa bertunangan, Yusuf mengalami masalah yang cukup serius. Tetapi masalah itu ditanganinya dengan bijaksana. Pada suatu hari ketika dia bertunangan, dia tahu tunangannya itu mengandung, hamil. Dia ingin dan sudah merencanakan untuk putus saja. Namun dia memutuskannya dengan diam-diam, dengan sunyi senyap, tidak usah bercerita kepada orang-orang banyak, supaya tidak mempermalukan Maria, tunangannya itu di depan umum. Saudara-saudara, memutuskan hubungan, menceraikan tunangannya itu, sebetulnya itu merupakan hal yang legal pada waktu itu. Karena ada peraturan. Kalau sampai seseorang berbuat zina, orang itu bukan hanya diceraikan, diputuskan hubungannya, tetapi sah-sah saja kalau dirajam. Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Yohanes 8 ayat 3 sampai 5. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus disuguhkan peraturan Taurat. Hukum Taurat melegalkan orang yang kedapatan berbuat zina itu layak atau wajar kalau menerima hukuman rajam, dilempari batu sampai meninggal. Di beberapa negara masih memperlakukan hukum rajam ini. Biasanya orang yang terdakwa itu diikat badannya, kemudian dibenamkan dalam sebuah galian tanah atau ditimbun sekelilingnya dengan batu, dan orang boleh melemparkan batu kepadanya sampai meninggal. Saudara-saudara, pada waktu itu, pada waktu Yusuf dan Maria hidup, hukum ini masih berlaku. Masih berlaku. Di banyak negara juga memperlakukan hal itu. Jadi kalau Yusuf itu menceraikan, sah-sah saja. Namun Yusuf adalah orang yang tulus hatinya, orang yang begitu baik. Dia merencanakan dengan seksama, dengan diam-diam, mau menceraikan agar tidak membuat malu. Bahkan dia ingin menyelamatkan nyawa Maria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasannya sederhana saja, karena dia mengandung semasa bertunangan, tapi bukan karena Yusuf. Penghayatan keagamaan Yusuf membuat Yusuf tidak hanya mentaati hukum belaka, namun juga menjaga perasaan orang lain, yaitu perasaan tunangannya dan juga keluarga besarnya. Saudara-saudara, inilah yang menyebabkan Yusuf dikenal sebagai orang yang tulus hatinya, orang yang baik, orang yang lemah lembut. Marilah kita belajar sesuatu yang penting dari Yusuf ini. Marilah kita
belajar agar iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan juga tidak hanya sekedar melaksanakan hukum, tetapi juga bermanfaat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, bahkan sedapat mungkin bisa menyelamatkan sesama manusia kita itu dari kebinasaan. Saudara-saudara, ayat 24 menegaskan bahwa Yusuf menuruti apa yang dikatakan malaikat. Sebagai seorang yang melaksanakan agamanya dengan baik, pada waktu Tuhan memerintahkan sesuatu, diresponi dengan ketaatan. Perintah Tuhan itu dilaksanakan dalam hidupnya, meskipun dengan risiko yang besar. Saudara-saudara, mungkin saja dia bisa dianggap sebagai orang yang melindungi orang yang sudah berbuat jahat. Tetapi ketulusan hatinya, kebaikan hatinya inilah yang menyebabkan dia memutuskan untuk menerima Maria. Matius 1 ayat 24 tadi mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf mengambil Maria yang waktu itu sedang mengandung sebagai istrinya. Kebaikan hati Yusuf nampak dalam ketulusannya, dalam keputusan-keputusannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengikuti teladan Yusuf ini. Hal yang kedua ialah Yusuf adalah seorang yang cermat. Sekali lagi, Yusuf adalah orang yang cermat. Di dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan baik-baik, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Saudara-saudara, Yusuf adalah orang yang cermat. Dia memutuskan sesuatu tetapi dipertimbangkan dulu. Yesus bukan orang yang suka gegabah, ceroboh, apalagi dalam urusan-urusan yang penting dalam hidupnya. Dia begitu cermat. Kecermatannya inilah yang menyebabkan banyak orang juga berhasil dalam hidupnya. Yusuf tidak gegabah. Kita perlu belajar sesuatu yang penting. Pada waktu kita memutuskan sesuatu, pertimbangkanlah baik-baik. Cermatlah, jangan gegabah, jangan sembrono. Walaupun kita menganggap seringkali diri kita sudah benar, tetapi pertimbangkanlah kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di jalan raya, kalau saudara mau perhatikan, memanfaatkan kendaraannya itu tidak dengan bijaksana. Perhatikan baik-baik di sini. Nampaknya mengikuti dengan pakai helm. Benar. Tetapi kalau saudara perhatikan jumlah penumpangnya ini ada 5 orang. Ini pasti tidak benar. Bahkan yang lebih memprihatinkan, menyertakan seorang bayi dalam kendaraan yang harusnya hanya untuk 2 orang. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ini adalah suatu kecerobohan yang harusnya kita hindari. Memang peraturan yang diterapkan ialah harus pakai helm, tetapi penumpangnya hanya 2 orang. Tapi kalau kita melihat di gambar tadi, sampai ada 5 orang. Ini membahayakan. Ini sangat berbahaya. Jadi marilah kita pertimbangkan setiap kita mengambil keputusan. Apakah itu sudah benar? Apakah sudah baik? Apakah itu sudah sesuai dengan aturan yang ada?
Akibatnya banyak orang yang mengalami kecelakaan. Pada waktu saudara memperhatikan gambar ini, keterangan yang menerangkan gambar ini adalah sopir pengemudi mobil ini sedang mabuk. Pada waktu akibat minuman keras dan dalam keadaan mabuk, orang ini mengemudikan mobilnya di jalan raya. Dan kebetulan pada waktu itu ada rombongan pengemudi sepeda yang begitu banyak jumlahnya yang akhirnya jadi korban. Ini merupakan suatu kecerobohan yang berakibat fatal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup cermat, hidup hati-hati, tentu kita akan memperoleh manfaatnya dibandingkan dengan orang yang begitu ceroboh dalam hidupnya. Begitu banyak orang yang tidak cermat dalam hidupnya. Akibatnya menghadapi masalah-masalah yang serius dan masalah-masalah yang besar. Kalau kita bisa cermat dalam hidup kita bisa dihindarkan dari kerugian yang besar. Dari keuangan kita, mungkin kita tidak mengalami kerugian. Dari komunikasi kita, kalau kita sebagai orang yang cermat, tidak sembrono, mungkin komunikasi akan baik-baik. Dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam melaksanakan tugas-tugas, dan bahkan hampir di semua bidang, kalau kita lakukan dengan kecermatan yang tinggi, tentu akan membuahkan hasil yang baik. Yusuf begitu cermat untuk mempertimbangkan keputusannya. Dia sebetulnya sudah memutuskan, tetapi dipertimbangkan kembali. Justru pada saat itulah malaikat Tuhan datang untuk memberikan solusi bagi masalah yang dihadapinya. Beruntung sekali Yusuf tidak gegabah memutuskan, tetapi dipertimbangkan. Akhirnya Tuhan mengirimkan utusannya, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberitahu kepada Yusuf solusi yang paling tepat yang harus diambilnya. Usahakanlah agar hidup kita lebih cermat, agar pertolongan Tuhan itu menjadi lebih nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kebaikan hati Yusuf ialah Yusuf seorang yang dapat menguasai diri. Yusuf adalah seorang yang dapat menguasai diri. Ayat 25 di dalam Matius 1 ayat 25 dikatakan, maksud saya mulai 24 dan 25 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf ini. Pada waktu malaikat Tuhan memberitahukan, jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Dia melakukan. Pada waktu sudah disahkan sebagai istrinya, Alkitab mencatat dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf memberi nama dia Yesus. Penguasaan diri biasanya diuji oleh waktu. Pada waktu orang sedang heboh-hebohnya biasanya bisa berjanji, tetapi waktulah yang membuktikan. Petrus pada waktu dia ditantang, dia akan setia kepada Yesus, mengikut Yesus sampai mati. Tapi begitu ada anak kecil yang menanyakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, dia menyangkal. Janjinya itu gagal diuji oleh waktu. Berbeda dengan Yusuf.
Dia sudah mengambil Maria sebagai istrinya dan dia menunggu dengan sabar. Penguasaan diri dari Yusuf itu teruji oleh waktu. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita dikenal sebagai orang yang sanggup menguasai diri kita, atau kita menjadi orang yang tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri kita, yang akhirnya banyak merugikan kita? Pada suatu hari ada suatu penelitian, ini kebetulan di luar negeri, ada anak yang dimasukkan dalam sebuah ruangan khusus, ada sebuah meja dan di meja itu diletakkan berbagai macam permen. Anak yang dikumpulkan ini adalah anak-anak yang suka permen, ya, perhatikan baik-baik. Karena ternyata ada juga anak-anak kecil yang tidak suka permen. Nah, yang suka permen, yang hobinya itu makan permen, dikumpulkan dan mulai diteliti. Pada waktu ada di ruangan itu, ada permen yang begitu banyak, bermacam-macam di meja. Anak ini diberi pesan, tunggu ya, duduk di situ 15 menit. Sekali lagi 15 menit. Kalau kamu tahan tidak mengambil, nanti kamu akan mendapat permen yang lebih banyak. Melihat di meja itu sudah begitu banyak, tapi anak ini diberi janji, nanti kamu akan dapat lebih banyak. Nah, waktu itu dari sudut tertentu yang tidak dilihat oleh anak-anak yang diuji itu, direkamlah dengan sebuah kamera. Ada anak yang dengan wajah cemberut menunggu. Kenapa begitu lama? 15 menit. Kenapa lama sekali? Aku kepingin dapat permen yang banyak. Beberapa lolos, tidak menjamah permen yang ada di meja itu. Tetapi tidak semua. Ada beberapa anak yang berpikir, tidak ada orang. Tidak ada orang tahu, kalau aku ambil tidak apa-apa. Maka dengan setelah meyakinkan tidak ada siapapun di ruangan itu, dia segera mengambil sebelum 15 menit waktunya. Dimakannya, pikirnya tidak ada orang yang tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah hasil penelitian ini? Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ada anak yang menurut atau ada yang tidak menurut saja, tetapi dilanjutkan, diamat-amati, dicatat masing-masing anak yang diteliti itu sampai 15 tahun kemudian. Rupa-rupanya hasil penelitian itu mengejutkan. Semua anak yang bisa menahan diri, menguasai diri untuk tidak ambil permen di meja walaupun tidak ada orang lain, semuanya adalah menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Pekerjaannya semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dikerjakan. Kedudukan posisi yang baik yang mereka dapat karena mereka berhasil menguasai dirinya itu sejak kecil. Dan ini akan akhirnya membuahkan hasil yang mengembirakan bagi mereka sendiri yang mampu menguasai dirinya. Tindakan Yusuf dapat menguasai diri adalah teladan baik bagi kita yang ingin berhasil dalam arti yang sesungguhnya dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu Advent ini, marilah kita belajar serius dari kebaikan hati Yusuf. Kebaikan hati Yusuf bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah orang mengenal kita sebagai orang yang baik hati, yang tulus, yang lemah lembut, yang mengasihi Tuhan, atau predikat-predikat positif yang lain, atau justru sebaliknya?
Justru di minggu Advent ini, marilah kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan akan menolong kami, menjadikan kami orang-orang yang baik hati, dalam pengertian yang sesungguhnya. Kami dikenal sebagai orang yang baik hati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu Pujihu. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mata, pujihu yang beri menang, pujihu dengar doaku, pujihu setiap waktu, pujihu lalui ujian, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu kan anugerah-Mu, pujihu kan kasih-Mu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah terkumpul. Berkatilah supaya dapat memperlancar pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan Seperti Tuhanku. Seperti Tuhanku yang kurindui, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, berani dalam benar, lebih bersujud, selalu bergemar, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku, ku minta selalu, beriku kekuatan, tanggung salibku, kerja bersetia bagi kerajaannya, penuh roh suci mendapatkan jiwa, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu.
kasih-Mu nyata mulia-Mu, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhanku sampai ku berjumpa. Serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Mari kita persiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam kebaktian-kebaktian yang akan datang. Amin.